Indonesian Award itu adalah hal yang bergengsi dan itu dinilai oleh juri-juri yang kredibel. Memang pembangunan di masa Pak Haji Sugianto Sabran, insya Allah Kalteng akan independen, tidak lagi mengharap aliran listrik Kalsel ya? Kalsel. Karena Pak Gubernur adalah menjabat, beliau mendapatkan award itu. Nah, apabila ini Pak Ben, kalau Pak Ben yang menjabat gubernur, kita yakin itu akan mendapatkan karena beliau emang ahlinya di bidang itu. Jadi maksud Bang Tom ini seandainya Pak Ben juga jadi gubernur juga bakal dapat juga gitu ya? Malahan bisa lebih mantap dapat. Gimana Bang? Kalau Bung Tommy bilang karena Pak Gubernurnya Pak Sugianto, karena itu dapat award. Ya kalau Pak Gubernurnya nggak mau bangun, apa bisa membuktikan bahwa membangun dan memperhatikan infrastruktur? Teman-teman, saya peringatkan dulu bagi teman-teman pendukung ataupun siapapun nanti yang menyaksikan YouTube ini, jangan memotong video ini ya, sehingga merubah narasi dari diskusi kami. Karena ingat, ini adalah hal yang sangat benar-benar sensitif teman-teman di masa yang seperti ini. Karena kalau ada yang memotong, narasinya berubah, nanti yang kena undang-undang ITE itu yang memotong lah ya. Karena saya sudah ada izin dengan pihak Bawaslu, Bang. Yes. Nah, jadi kita tenang, sudah aman ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan ke 02 nih ya. Jadi nanti siap-siap ditanggapin juga, Bang. Siap. Ya. Untuk pertanyaan ke 02, Pak Sugian ini kan baru-baru ini dapat penghargaan tokoh pembangunan. Itu luar biasa loh, penghargaannya dari Indonesian Award loh itu. Nah, yang dipertanyakan adalah kira-kira dinilai dari mana sehingga beliau kok bisa menjadi tokoh pembangunan, itu dinilai dari mana? Soalnya kan pembangunan juga tidak 100% terrealisasi kan untuk Kalteng kan. Silakan, Bang. Kalau penilaian itu dari mana, itu yang menilai para juri independen. Benar. Saya tidak bisa membaca pikiran mereka, para juri, dari mana mereka menilai tersebut. Cuman yang saya pikir, Indonesian Award itu adalah hal yang bergengsi dan itu dinilai oleh juri-juri yang kredibel, yang independen gitu loh. Tapi kalau menurut saya, kalau sepandangan saya pribadi, memang pembangunan di masa Pak Haji Sugianto Sabran, dengan dibangunnya jalan 1000 km, lalu ada jembatan sepanjang 5000 sekian kilometer, dan juga pembangunan irigasi yang hampir ratusan kilometer, dan juga banyaknya dibangun sanitasi untuk masyarakat. Lalu juga ada pembangunan juga bantuan PLTS ke beberapa desa atau wilayah yang tidak teraliri aliran listrik. Dan jangan lupa di tahun ini insya Allah, karena saya seorang konsultan perizinan, yang saya tangani ini adalah PLTU Kalteng 1. Insya Allah di tahun ini PLTU Kalteng 1 yang dayanya 2 kali 100 MW akan beroperasi dan itu akan diresmikan juga oleh Pak Gubernur. Nah, kalau ada pertanyaan, oh itu kan proyek nasional, memang, tapi kita harus lihat semua proyek yang dibangun di Kalteng tanpa dukungan Pemprov dan Pemkap itu tidak akan jalan. Karena ada dukungannya Pemprov, insya Allah tahun ini akan beroperasi dan insya Allah Kalteng akan independen, tidak lagi mengharap aliran listrik Kalsel ya? Kalsel. Insya Allah tahun ini. Tanggapannya? Ya, barang tentu karena Pak Gubernur adalah menjabat, beliau mendapatkan award itu. Nah, apabila ini Pak Ben, kalau Pak Ben yang menjabat gubernur, kita yakin itu akan mendapatkan karena beliau emang ahlinya di bidang itu. Beliau pernah menjabat kepala dinas PU, beliau pernah menjabat kepala dinas PU provinsi, yang dimana yang seperti kita baca, beliau itu berperan aktif untuk melakukan pembangunan jalan dan jembatan sehingga membuka terisolasian 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Sebelum menjabat sebagai bupati, beliau pernah menjadi kepala dinas PU di saat beliau
menjabat kepala dinas PU itulah beliau membuka keisolasian di 13 kabupaten satu kota. Nah, Oke. itu barang tentu Jadi maksud Bang Tom ini seandainya Pak Ben juga jadi gubernur juga bakal dapat iya, juga bakal gitu itu. ya. Malahan bisa lebih mantap dapat. Gimana, Bang? Iya. Jadi seperti yang dikatakan Bung Tommy tadi, bahwa kita dalam memimpin suatu daerah tentu dilibatkan dari atas sampai bawah. Tidak bisa Pak Ben sebagai kepala dinas mengklaim bahwa itu adalah hasil dari beliau. Karena yang saya tahu, setiap kita melaksanakan namanya pembangunan harus ada usulan berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Dan yang memutuskan bukan cuma Pak Ben, ada anggota DPR yang terhormat, ada Pak Teras Narang saat itu. Jadi kita tidak bisa mengklaim memang ada andil Pak Ben, tapi itu bukan semata-mata hasil kepemimpinan dari Pak Ben di PU, karena itu hasil kolektif yang dipimpin oleh Pak Teras Narang. Nah, begitu juga kalau Bung Tommy bilang karena Pak Gubernurnya Pak Sugianto, karena itu dapat award. Ya kalau Pak Gubernurnya nggak mau bangun, apa bisa membuktikan bahwa membangun dan memperhatikan infrastruktur. Nah, mungkin yang bisa saya tanggapi itu dari ya. Iya, Jadi barang gimana, tentu Pak Ben selalu mengatakan beliau tukang, beliau pekerja, barang tentu beliau akan memprioritaskan infrastruktur di Kalimantan Tengah. Dan beliau juga mendapat penghargaan yang paten itu. Jadinya royaltinya itu kan terus jalan. Itu ada temuan beliau yang dipakai sampai ke luar negeri. Nah, itu salah satu putra daerah terbaik kita yang menemukan, artinya di bidang infrastruktur itu beliau lah ahlinya. Oh gitu ya. Oke ya. Udah tidak ada tanggapan lagi ya? Bisa nanggapi dikit aja. penutup. Iya. Boleh. Insya Allah Pak Sugianto juga mendapatkan penghargaan yang bagus di Indonesian Award, lalu juga penghargaan Satya Lencana tadi kan dalam bidang UMKM dan sebagainya. Barangkali juga cakap dalam memimpin. Oh gitu ya. Oke, cukup ya. Yap. Cukup ya. Cukup. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga. Sesi ketiga ini adalah masing-masing perwakilan akan melempar pertanyaan dan dijawab kemudian ditanggapi. Kurang lebih seperti itulah, oke? Oke, Bang. Ya. Berapa pertanyaan? Satu aja lah, jangan banyak-banyak. Nanti kita sendiri yang repot kan. Ini diskusi tanpa menyinggung suku, agama dan pribadi. Ya, jadi program aja kita, intinya program aja ya. Oke, saya persilakan dulu dari 01 dulu ya. Menanyakan ke 02. Silakan Bang, tanyakan Bang. Iya, barang tentu Pak Sugianto dan Pak Edi ini anggaplah melaksanakan untuk periode kedua. Ya. Nah, di mana periode kedua ini kita anggap adalah periode terakhir. Ya. Apa yang menjadi komitmen beliau? Apakah di periode kedua ini beliau akan tetap melanjutkan pembangunan atau ada tanda kutip yang lain? Itu meyakinkan kita masyarakat Kalimantan Tengah khusus. Oke, maksudnya apakah ada itu gitu ya? Iya. Yang kedua kan udah nggak ada beban gitu Artinya maksudnya. nggak ada beban beliau untuk 3 periode, nggak mungkin. Iya, benar-benar. Oke, silakan. Oke. Yang pertama yang bisa saya tanggapi adalah saya ceritakan bahwa ada beberapa proyek multi years yang akan dibangun dan akan berkelanjutan sampai beberapa tahun kemudian. Salah satunya yang kalau kita lihat Palingkau menuju Dadahuk itu sebagian sudah selesai, akan berlanjut lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak Sugianto sudah mengusulkan beberapa rencana ke depan kepada pemerintah pusat. Salah satunya ya tadi infrastruktur Batanjung yang sangat urgent banget. Yang kedua, beliau juga ingin mengusulkan bahwa ada kawasan industri di Kalimantan Tengah. Jadi pabrik-pabrik gitu ya. Yes, karena yang kita pikir, yang saya cerita tadi, dengan ada pasokan listrik sekitar 2 kali 100 megawatt, itu kita surplus listrik di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu harus dibangun kawasan industri yang menopang hasil-hasil sumber daya alam yang ada di Kalimantan Tengah bisa diolah di sana. Nah, komitmennya jelas, artinya Pak Sugianto Sabran selama ini membangun Kalteng dengan visi dan misi yang jelas, dan insya Allah semua itu akan dilanjutkan sampai akhir periode beliau. Oke, tanggapan? Ada tanggapan, Bang? Ya, barang tentu juga pemimpin perubahan kita juga memiliki visi misi yang jelas.
dan di mana visi misi tersebut pro pada masyarakat kecil barang tentu, dan barang tentu program-program yang sudah dijalankan oleh kepemimpinan yang sekarang itu beliau juga akan lanjutkan, karena apabila itu pro dengan rakyat, beliau pasti juga akan melanjutkan program tersebut. Nah, barang tentu program infrastruktur jalan, karena di jalan itu ada yang namanya jalan provinsi, otomatis kan dibangun oleh provinsi. Ada kabupaten ya di jalan kabupaten. Jadinya sudah yang mungkin jalan yang dibangun itu sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab pihak provinsi. Oke, ada lagi Bang yang disampaikan? Cukup? Cukup lah, tidak ada lagi. Ini dapat kira-kira jawaban dari pertanyaannya? Katanya komitmen aja. Komitmen. Ya semua gitu ya komitmen ya. Kalau nggak sepakat kita pisah dari HIPMI. Jangan bawa-bawa itu dong. Saya juga di dalamnya nih. Aku sih ini. Oke, cukup ya. Sekarang giliran untuk tim 02 untuk mempertanyakan ya, melempar pertanyaan ke tim 01. Oke, kita persilakan. Oke, terima kasih. Ada program dari pasangan Pak Ben dan Pak Ujang tentang BPJS gratis untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, yang saya temui di lapangan, beliau juga pernah berjanji di Kabupaten Kapuas. Betul. Nah, dan hampir 2 bulan saya berjalan di sini, ada beberapa masyarakat di Kabupaten Kapuas yang meminta perawatan akhirnya ke provinsi. Contohnya ada anak di Pulau Mambulau yang bibir sumbing yang akhirnya kita rawat di provinsi. Habis itu ada yang tumor di mulut juga kita rawat di provinsi. Yang terakhir saya mendapat aduan di daerah Mentangai, ada seorang bapak yang matanya itu hampir buta dan butuh pengobatan dari rumah sakit. Saya menanyakan kenapa tidak dirawat, ternyata BPJS-nya menunggak sekitar 3 juta rupiah. Nah, itu pertanyaan saya adalah pada tahun 2018 Pak Ben yang mencanangkan salah satu janjinya BPJS gratis untuk masyarakat Kapuas. Itu tidak ada terkecuali itu di situ tuh. Nah, bagaimana di Kabupaten Kapuas ada beberapa masyarakat yang istilahnya tidak mendapatkan perawatan, bagaimana hal itu bisa diterapkan di provinsi? Karena di Kabupaten Kapuas saya ternyata ada beberapa temuan. Oke. Cukup ya, kita cukup menangkap inti pertanyaannya. Gimana Bang Tommy? Ya, barang tentu di Kapuas itu Pak Ben sudah mengucurkan BPJS gratis itu. Kalau tidak salah itu hampir 20.000 lebih. Nah, barang tentu 20.000 itu kita meyakini Kapuas ini penduduknya banyak. Nah, kenapa salah satu alasan beliau untuk pengen menjadi gubernur itu ingin karena APBD Kabupaten Kapuas kita yang tidak mampu untuk mencakup itu. Jadi kendalanya di APBD ya? APBD. Dengan bantuan nantinya dari APBD provinsi, kita yakin itu akan tercover. Tidak cuma bicara Kapuas tapi Kalimantan Tengah. Katanya kalau APBD provinsi bisa katanya mengcover. Gimana Bang? Tanggapan saya sebagai seorang kepala daerah yang memberikan janji, sebelum beliau memberikan janji harusnya sudah dikalkulasi. APBD-nya seperti apa untuk mencakup berapa banyak, dan seharusnya seyogyanya mungkin harus mengcover semua janji-janji beliau. Tapi Provinsi Kalteng pun karena mendengar beberapa aduan yang ada di Kabupaten Kapuas, kami welcome karena masyarakat Kabupaten Kapuas adalah bagian dari Kalimantan Tengah. Betul. Ada tanggapan? Ya, barang tentu karena itu adalah janji beliau untuk kepemimpinan 2018-2023, dan ini masih ada 3 tahun yang nantinya akan dituntaskan oleh Panapiah dan dibantu oleh gubernur baru, gubernur pemimpin perubahan pastinya. Dan itu akan karena kita masih ada waktu 3 tahun untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Karena visi misi itu tidak bicara 1 tahun, tapi kita bicaranya selama periode tersebut. Oke, penutupnya oleh karena itu karena Bung Tommy menyatakan bahwa visi misi itu 2018 sampai 2023, oleh karena itu kita dukung Pak Ben Brahim menyelesaikan visi misinya itu di Kabupaten Kapuas sebagai Bupati Kapuas. Barang tentu itu visi misi Pak Edi juga ada di Pulang Pisau. Visi misi beliau juga 2018-2023. Kita tuntaskan.
Pak Edi adalah putra terbaik Peluang Pisau untuk menuntaskan program-programnya di sana. Jadi didukung Nah. juga untuk menjadi Menuntaskan. menuntaskan katanya. Sama berarti dengan Pak Sugianto Sabran ya, menuntaskan dan Kalau melanjutkan. Pak sampai Sugianto itu 2024. sudah selesai. Dia di 2021 itu sudah masa purna tugas sudah selesai. Jadi 2021 itu kita berikan kesempatan kepada Pak Ben dan Pak Ujang untuk memimpin Kalimantan Tengah ini untuk periode ke depan. Oke, oleh karena itu kasus masalah BPJS ini misalnya dipertanyakan di Pulang Pisau tidak ada keluhan seperti itu. Makanya itu yang kita Apakah di Peluang Pisau itu juga BPJS gratis untuk waktu mencalon dulu? Kalau masalah itu dalam pencalonan dulu waktu di 2018 jujur saya tidak mengetahui janji-janji kampanye beliau. Cuman yang kita ketahui ini kan bahwa fokus kita ke Kapuas karena Pak Bennya sebagai bupati yang Iya. mencanangkan lagi BPJS gratis untuk masyarakat Kalimantan Iya. Tengah. Kira-kira Bang Tommy maksud dari 02 itu begini, realistiskah janji tersebut untuk seluruh masyarakat? ya, Kalteng? Kita lihat kartu Kalteng Sejahtera program 10 program prioritas itu sangat realistis dan itu sangat mampu akan dibangun oleh orang secerdas Pak Ben dan Pak Ujang. Beliau akan mampu menuntaskan program dan visi misi tersebut untuk memimpin Kalteng nanti 2021-2024. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Kalteng khususnya kita bantu pemimpin kita, pemimpin perubahan kita bantu untuk mengawal dan mewujudkan visi misi tersebut. Karena ini pro masyarakat. Pemerintah itu adalah jembatan. Nah, jembatannya masyarakat untuk membangun daerah tersebut untuk mensejahterakan masyarakat. Kita kawal untuk Kalteng yang maju dan sejahtera. Terima kasih. Ada tanggapan lagi? Sudah cukup? Dan karena 10 program ya yang dari kartu Kalteng Sejahtera itu semua sudah dilaksanakan oleh Pak Sugianto Sabran. Sudah Bang katanya Bang Tommy gimana? Dan Sudah kita akan melanjutkan lagi, kita akan memantapkan dan kita akan memaksimalkannya untuk kita tuntaskan Pak Sugianto Sabran untuk menyelesaikan tugasnya sampai 2021 dan kita berikan kesempatan untuk Pak Ben dan Pak Ujang di jadi diselesaikan dulu yang ini gitu ya, baru Pak Ben melanjutkan gitu. Melanjutkannya. Setuju nggak sih Bang? Tentunya kata-kata lanjutkan itu ya 02 ya. Ya, tetap dilanjutkan dengan pemimpin perubahan. Oke cukup ya, cukup. Oke, ya karena nggak mungkin juga kan masing-masing mendukung ya. Oke lah ya. Intinya kita sudah mendapat narasi yang bagus, intinya positif. Nah teman-teman lihat bagaimana kami tim pemenangan, tim relawan juga masing-masing dari kedua belah pihak itu gontok-gontokannya damai dan cerdas bermartabat. Jadi teman-teman di bawah masyarakat jangan mau diadu domba, jangan termakan isu-isu hoax ya. Itu pesan kita. Dan oke, setelah ini saya akan mempersilahkan sekitar 3 menit untuk masing-masing relawan menyampaikan pesan-pesan kira-kira apa yang bisa diambil dari tayangan ini untuk masyarakat. Dari tadi 01 terus, jadi 02 dulu ya. Oke, silakan 02. Ya. Saya Muhammad Alfian Mawardi, Ketua Tim Relawan Kapuas Cinta Haji Sugianto Edi, mengajak kepada masyarakat dan kaum milenial membangun narasi positif untuk kontestasi pemilihan gubernur tahun 2020-2024. Kita buka kita buka wawasan, kita buka logika kita bahwa memilih pemimpin adalah pemimpin yang sudah menjalankan dan sudah membuktikan program-program kerjanya. Dua pasangan ini adalah putra terbaik Kalimantan Tengah yang sama-sama mempunyai track record di daerah masing-masing. Kita lihat track recordnya, jangan termakan isu hoax. Kita lihat track recordnya dan pilihlah sesuai pilihan hati nurani kita. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua masyarakat di Kalimantan Tengah, milenial di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas, tetap dukung pemimpin yang telah membuktikan kinerjanya selama memimpin di daerahnya tersebut. Oleh karena itu saya mengajak, pilihlah Haji Sugianto Sabran dan Haji Edi Pratowo untuk melanjutkan Kalteng makin berkah. Oke, silakan untuk 01. Tahan dulu ini Bang. Ya, barang tentu kita melaksanakan pilkada di masa pandemi ini, kita tetap juga menghimbau untuk masyarakat jangan takut hadir ke TPS
kita tetap hadir ke TPS dengan tetap menjaga 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kita tetap mentaati protokol kesehatan, dan pada barang tentu kita sudah lihat track recordnya Pak Ben dan Pak Ujang di saat beliau menjabat. Pak Ujang 2 periode menjadi Bupati Kota Waringin Barat, dan Pak Bupati aktif di 2 periode di Kabupaten Kapuas. Kita sudah lihat kinerja beliau, dan itu menjadi gambaran dan pemikiran masyarakat Kalimantan Tengah untuk memilih beliau. Dan kita juga himbau untuk masyarakat tetap menjaga, karena kita pesan dari Pak Ben, kita bersaudara. Kita semua ingin membuat Kalteng lebih baik. Kita semua ingin membuat Kalteng yang damai, sejuk, aman, indah, dan ramah. Seperti filosofi di Kabupaten Kapuas, Kota Air, aman, indah, dan ramah. Barang tentu nantinya di hari Rabu 9 Desember 2020 kita ajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk datang ke TPS. Tetap menerapkan 3M, protokol kesehatan, datang tepat waktu, dan di saat di bilik suara gunakan hak pilih Anda sesuai hati nurani. Nah, lihat kertasnya, dibuka dan coblos nomor 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama yuk. Salam Kita perubahan, tepuk tangan pemimpin dulu, yuk. perubahan. Yuk, sama-sama kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih kepada Abang Alfian, terima kasih kepada Abang Tommy juga, terima kasih. Kita salam dulu Bang, salam corona ya. Oh gitu. Oke, terima kasih. Jadi intinya teman-teman, jangan termakan isu hoax. Ini ada tim relawannya sudah menjawab isu-isu yang beredar buruk di media sosial. Dan silakan teman-teman dengarkan konten ini secara menyeluruh sehingga narasinya itu tidak berubah menjadi negatif ya. Itu aja pesan saya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir. Terima kasih juga teman-teman relawan yang di belakang, yang di samping juga yang sudah menonton acara ini. Acara ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Intinya itu. Mudah-mudahan pemilu kita Kalteng bisa Amin. damai ya. Ya. Intinya harapannya damai dan tidak ada keributan ya. Pada saat nanti kampanye maupun juga pada saat nanti pemilu. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke ya. Protokol kesehatan Kita ingat. kawal semua. Ya betul, jangan takut ke TPS. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time.